dan keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid. Di sini kita melihat pembelajaran berdiferensiasi itu diarahkan ke kebutuhan murid. Apa yang ditulis oleh Tomlinson bahwa di sini ada kesiapan belajar, ada minat murid, dan ada profil. Ini yang kita bahas tadi, ada kesiapan kelas dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana proses pelaksanaan dalam pembelajaran diferensiasi itu kita lihat di sini cakupan-cakupan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, saya merasa Bapak Ibu sudah alhamdulillah sudah cukup mendalami eksplorasi konsep yang Bapak Ibu sudah lakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk di kegiatan diskusi kita lebih kurang 90 menit. Di sini Bapak Ibu dalam diskusi dituliskan pertama CGP dibagi menjadi berapa kelompok. Yang ini kita 3 kelompok. Nah, namun di sini disampaikan pengelompokan disesuaikan dengan jenjang sekolah. Nah, jika ada CGP yang ketiga, jika ada CGP di satu jenjang saja, maka bisa digabungkan TK dengan SD, SMP dengan SMA dan SMK. Nah, ketika saya melihat kita Bapak Ibu sangat bervariasi. Dari TK ada 2, dari SD ada 5, dari SMP ada 6, SMK ada 1, SMA ada 1. Nah, sehingga akhirnya saya menggabungkan Bapak Ibu ke jenjang yang lebih dekat, ya, dekat ke Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya membuat kelompok Bapak Ibu. Mohon maaf, ini yang saya rasa paling tepat menurut saya berdasarkan ketentuan tadi. Jadi di sini untuk yang kelompok 1 itu Bu Astri, Bu Siti dari TK, kemudian Pak Arianto, Ibu Fitri, dan Pak Ade. Ini jenjang SD ya Bapak Ibu ya. Jadi TK bergabung ke SD. Lalu kelompok 2-nya Bu Argil, Ibu Herlina, Ibu Puji, Ibu Novi, dan Ibu Nur. Ini gabung jenjang SD dan SMP. Kemudian kelompok 3, Ibu Siti Umi, Ibu Sri Budi, Ibu Ratna, Ibu Katarina, dan Ibu Utami. Nah Bapak Ibu, di dalam diskusi ini seperti yang Bapak Ibu pahami dalam LMS, Bapak Ibu diminta menganalisis satu skenario pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya, ada baca LMS-nya Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ya, jadi petunjuk, ya benar. Petunjuk di sini Anda bersama rekan kelompok diminta untuk mencermati satu skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Skenario pembelajaran dapat dilihat di LMS. Diskusi dilakukan di board dalam waktu 90 menit. Kemudian di dalam kelompok menyepakati strategi diskusi dan peran masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan pemandu Bapak Ibu. Pertanyaan pemandunya apa kebutuhan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat juga di LMS. Nah, yang perlu saya tegaskan lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka LMS, kasusnya di situ ada kasus mulai dari TK sampai dengan SMK, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya kita bisa memahami semua kasus dan terkait dengan kondisi karakteristik anak Bapak Ibu, jadi di sini untuk kelompok 1 saya menyarankan untuk mengambil kasus TK. Kemudian untuk kelompok 2 mengambil kasus di SD. Kemudian untuk kelompok 3 kasus yang ada di SMP. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Ya, jadi tidak double ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya menurut jenjangnya saya pisahkan, maka kita akan banyak kelompok Bapak Ibu gitu ya. Tadinya saya berpikir SD aja digabung semua, SMP digabung semua. Nah, tidak mungkin rasanya dari jenjang TK Bu Astri sama Bu Siti gabung sama Ibu Katarina dan Ibu Utami gitu ya Ibu ya. Jadi inilah menurut saya kelompok Bapak Ibu untuk materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diskusi, nanti Bapak Ibu akan membuat laporan hasil diskusi Bapak Ibu terkait dengan menganalisis dari kasus tadi. Bapak Ibu dipandu dengan adanya 4 pertanyaan ini. Nah, Bapak Ibu menganalisis skenario pembelajaran. Hasil analisis nanti Bapak Ibu perhatikan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya terkait dengan isi presentasi. Isi presentasinya Bapak Ibu lihat di sini di LMS juga ada ya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu rubrik ini? Ada nggak ya? Halo? Belum buka Bu. Halo Bapak Ibu? Belum melihat Bu saya Bu.
Di LMS, oke. Kalau tidak ada nanti saya coba ini kirim di grup WA kita, ya pokoknya terkait dengan isi presentasi, dalam hal ini poin yang sangat tinggi. Dalam presentasinya CGP mendeskripsikan 3 poin isi presentasi dengan jelas. 3 poin ini Bapak Ibu mendeskripsikan kebutuhan belajar yang diakomodasi dari minat, belajar, dan profil, kemudian mendeskripsikan strategi diferensiasi yang digunakan guru dengan tepat sesuai konten, proses, dan produk. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan strategi penilaian formatif yang digunakan oleh guru. Nah, sedangkan yang rubrik yang kedua ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan proses presentasinya. Apakah presentasinya sangat mudah diikuti, transisi antara anggota kelompoknya terencana, dan dilaksanakan dengan rapi. Saya berharap semuanya di poin 4 ini Bapak Ibu ya. Jadi yang isi presentasi ini terkait dengan hasil diskusi Bapak Ibu, pengorganisasian presentasi ini ketika besok Bapak Ibu akan mempresentasikan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya membuka link board kita Bapak Ibu?